Pemirsa, kasus sengketa lahan di Tambun, Bekasi akhir Januari lalu memunculkan dugaan adanya salah objek eksekusi. Kasus sengketa lahan ini sudah puluhan tahun diputus pengadilan, namun mengapa baru 29 tahun kemudian eksekusi dilakukan? Berikut penelusuran tim Delik RCTI. Eksekusi lahan dan bangunan di Tambun, Kabupaten Bekasi pada 30 Januari lalu menyisakan luka mendalam bagi para korban. Sejumlah warga bahkan telah memiliki sertifikat hak milik sejak puluhan tahun lalu. Namun tetap saja bangunan tempat tinggalnya dieksekusi pihak Pengadilan Negeri Cikarang. Pemirsa, Pengadilan Negeri Cikarang telah melakukan eksekusi sejumlah bidang tanah pada 30 Januari 2025 lalu. Diduga ada sejumlah bidang tanah dan bangunan yang menjadi objek salah eksekusi. Dampaknya, sejumlah warga harus kehilangan tempat tinggal mereka. Lantas mengapa keputusan inkrah eksekusi yang telah terbit sejak tahun 1996 baru dilakukan eksekusinya 29 tahun kemudian? Saya Rizky Hasan. Inilah penelusuran tim redaksi RCTI. Kasus ini bermula saat Juju Saribanondoli, pemilik tanah seluas 3,6 hektar dengan nomor sertifikat 325, menjual asetnya kepada Abdul Hamid pada April 1976. Meski telah melakukan transaksi jual beli tanah kepada Abdul Hamid, Juju diduga melakukan penjualan kembali tanah miliknya kepada Kayat tahun 1982. Kayat langsung memecah sertifikat nomor 325 menjadi 4 sertifikat, nomor 704, 705, 706, dan 707. Dampak dari eksekusi lahan dan bangunan ditemukan fakta lain. Ada sejumlah bangunan yang menjadi korban salah eksekusi. Hal ini diungkap oleh Menteri ATR BPN Nusron Wahid saat mengunjungi lokasi. Setelah kami cek, kamera Pak, 5 lokasi tanah ini, rumah ini tadi kami cek, ternyata di luar peta daripada objek yang disengketakan. Untuk mengetahui seperti apa kondisi rumah yang menjadi korban salah eksekusi, tim Delik RCTI menemui Ibu Asma. Suratnya jelas Bu ya, tidak ada sengketa. Di PPN ini ada tulisan, Ya. sebidang tanah ini tidak sedang dianggunkan. Tanah ini tidak terdapat blokir. Betul. Sertifikat ini tidak terdapat sitaan. Ya. Sebidang tanah ini tidak dapat riwayat kasus, jadi Ya. tidak punya kasus. Sebelum eksekusi, pihak penggugat menawarkan mediasi dengan meminta sejumlah uang agar rumah mereka dapat diamankan. Victor, salah satu warga yang harus membayar ratusan juta rupiah demi menjaga usaha bengkelnya tetap berdiri. Jadi diwajibkan 2.500.000 per meter harus beli kembali. Jadi total yang harus Bapak keluarkan uang untuk mempertahankan tanah ini? 148 meter dikali 2,5 juta, 370 jutaan. Mengingat pihak Mimi Jamila telah menang dalam putusan MA tahun 1997 atas kepemilikan tanah, namun mengapa baru tahun 2025 tanah tersebut baru dieksekusi? Amir Yun Aziz, pengacara Mimi Jamila, menuturkan alasannya kepada kami. Tahun lama Mimi mencari keadilan, ya keadilan dengan mencari biaya untuk memperjuangkan haknya dia sesuai dengan putusan pengadilan itu. Maksudnya untuk eksekusi itu butuh biaya besar? Iya. Ya, ya benar ya, biaya besar karena buat di lapangan, buat segala-segalanya ya. Ya. Logistik ya? Logistik semuanya paham lah. Itu nggak seperak 2 perak ya, besar lah itu. Butuh uang besar untuk melaksanakan eksekusi tanah. Inilah jawaban mengapa keputusan pengadilan yang sudah 29 tahun lalu baru bisa dieksekusi 30 Januari 2025. Inilah potret perjuangan keadilan di negeri ini. Butuh biaya tak sedikit untuk memperjuangkan hak. Lantas bagaimana perjuangan warga korban salah eksekusi? Dari Bekasi dan Jakarta, tim Delik RCTI melaporkan.